Halo, halo, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat milenial. Apa kabar semuanya Anda hari ini? Semoga Anda hari ini tetap sehat, semangat, dan penuh berkah ya. Saya pagi ini kembali hadir menyapa Anda ya setelah kemarin. Ya, kemarin satu hari saya tidak bisa menyapa Anda karena saya terjadi gangguan line internet di rumah saya. Jadi mohon maaf seandainya pada pagi ataupun sore hari kemarin saya tidak bisa menjumpai Anda dalam sarapan ilmu dan ngabuburit Mas ya. Tapi hari ini, pagi ini, saya akan kembali menyapa Anda dalam sarapan ilmu ya, dalam sarapan ilmu pagi hari ini. Oke, sebentar saya ingin share-share dulu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Hari ini apa yang menjadi topik ya? Apa yang menjadi topik saya pada pagi hari ini adalah saya ingin mengenalkan kepada Anda tentang cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki ya. Mungkin untuk Anda yang belum tahu ataupun Anda yang belum paham apa yang menjadi konsep dari Robert Kiyosaki dalam mengupas ya tentang cash flow kuadran ya. Biasa ini untuk mereka-mereka yang ingin menjalani bisnis pasti kenal sekali dengan metode ini ya, metode ini. Oke. Sebentar. Nah, oke, apa yang menjadi topik saya pada pagi hari ini adalah mengenal cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki ya. Banyak sekali orang yang ingin menjalani bisnis tapi tidak bisa atau belum memahami konsep ini ya. Sebentar, saya ingin mencoba menyampaikan tentang saya share dulu. Oke, silahkan Anda share dulu informasi ini atau link dari FB Live saya ini karena pada pagi hari ini saya ingin mengupas tentang cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki ya. Oke, selamat pagi Budian, apa kabar? Semangat ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga diberikan kelancaran. Oke. Sebentar. Nah, Anda bisa melihat ya. Anda bisa lihat. Bentar saya ulangi dulu. Ya. Soalnya ini line internet saya juga sedang bermasalah.
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Saya lanjutkan kembali. Pagi ini saya ingin mengenalkan kepada Anda tentang cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki ya. Untuk Anda yang ingin memulai bisnis, Anda sebaiknya memahami konsep ini karena konsep ini memang penting untuk dipahami untuk mereka atau untuk Anda semua yang ingin belajar tentang bisnis ya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada Anda semua. Untuk Anda yang belum mengenal saya, nama saya adalah Fitresi Merianti. Saya adalah seorang dealer aktif Public Gold Indonesia dengan PG Code 00121475. Dan saya berada di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah seorang mentor yang menjadi champion of champion dari Public Gold International. Kemudian beliau sudah berhasil membimbing lebih dari 140.000 customer yang berada di berbagai negara, dan beliau adalah penulis buku bestseller Misi Bebas Hutang dan buku Uang Mas yang sudah banyak membantu masyarakat di berbagai negara, termasuk di Malaysia dan salah satunya di Indonesia, dalam mengembangkan bisnis dan keuangan dengan betul. Ya, materi saya pada sarapan ilmu pagi ini adalah tentang cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki ya, 4 cara mendapat pendapatan ya. Jadi ini yang ingin saya jelaskan kepada Anda semua ya, karena pertama kali ketika perjalanan hidup Anda ya, jadi lebih dari 95%, lebih dari 95% itu masyarakat yang ada di sekitar kita itu menjalani pekerjaan sehari-hari menjadi karyawan ataupun juga menjadi seorang pemilik usaha kecil ya. Jadi kalau yang menjadi karyawan itu biasanya sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, lalu lulus kuliah. Setelah lulus kuliah baru mereka mencari pekerjaan ya. Lulus kuliah biasanya umur 21, 22 sampai 23 itu biasanya mereka selesai kuliah. Lalu ada juga yang melanjutkan S2. Jadi harus usia 25, 26 mereka baru mulai melakukan pekerjaan ya, dan mereka menjadi seorang karyawan, entah itu di bank ataupun di perusahaan. Kemudian ada juga yang di perkantoran jadi pegawai negeri dan sebagainya. Jadi mereka menjalani kehidupan mereka adalah dengan menjadi karyawan ya, berangkat pagi pulang sore dengan aktivitas pekerjaan yang rutin sehari-hari. Kemudian mereka juga mendapatkan pendapatan ataupun gaji itu biasanya 1 bulan sekali. Kemudian kenaikan gaji itu biasanya juga setahun sekali gitu ya. Kemudian di samping itu mungkin ada bonus-bonus lainnya. Jadi sebagian masyarakat, apalagi usia-usia yang seperti saya ini, memang mindsetnya adalah bekerja dari pagi sampai dengan sore. Ada yang waktu saya ini masih kecil ya, ditanya ingin jadi apa? Ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot, jadi pegawai negeri, jadi dosen, jadi guru dan sebagainya. Ya, nah inilah kebanyakan dari masyarakat Indonesia memiliki mindset seperti itu. Apalagi untuk mereka-mereka yang saat ini usianya sudah 40 tahun ke atas, pasti pemikirannya seperti itu. Kemudian ada juga sebagian masyarakat itu yang mencoba untuk berwira swasta ya, dengan menjadi pemilik usaha kecil, pengen buka toko, pengen buka warung makan, pengen buka kafe, kemudian pengen buka usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah, itu jadi sebagian besar masyarakat di Indonesia ini lebih banyak ke menjadi karyawan dan pemilik usaha kecil. Nah, apa yang menjadi kelebihan ya? Apa yang menjadi kelebihan dari seorang karyawan ya? Contohnya dia bekerja dari pagi sampai sore. Mereka memang mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan ya. Biasanya pemikiran mereka adalah tidak perlu repot-repot ya mencari peluang sana sini, tetapi yang penting setiap bulan
dapat gaji gitu ya, dapat gaji. Jadi sudah tenang seperti itu ya. Bulan depan tanggal 1 sudah dapat penghasilan atau dapat gaji begitu. Tetapi ada yang menjadi pertimbangan di mana masyarakat yang bekerja sebagai karyawan itu memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga, kemudian untuk quality time ya, quality time dengan keluarga, ataupun dia ingin melakukan sesuatu hal-hal yang sekiranya membutuhkan waktu yang lama. Contohnya ketika anak kita sedang sakit nih ya, anak kita sedang sakit, kita terpaksa harus cuti gitu ya, harus cuti dari kantor, harus izin dari kantor. Terkadang juga mereka harus dipotong ya, harus dipotong gajinya karena tidak masuk bekerja. Kemudian ketika ada saudara yang dari luar kota ini menikah, contohnya ada punya gawe gitu ya, biasanya kita juga harus cuti kembali untuk bisa menghadiri acara resepsi begitu ya. Jadi ada kelemahannya juga ketika Anda menjadi seorang karyawan. Memang dari sisi penghasilan memang Anda akan rutin mendapatkan setiap bulan, tetapi dari sisi waktu, Anda memang harus mengeluarkan rugi ya, katakanlah Anda harus terpotong gajinya hanya untuk membeli waktu Anda untuk bisa pergi keluar kota ataupun menunggu anak yang sedang sakit. Jadi itu pengalaman beberapa customer saya yang menjadi seorang karyawan. Kemudian ada yang belum lagi menghadapi konflik antar teman di kantor, kemudian memiliki pimpinan atau bos yang galak, begitu ya, yang terlalu otoriter. Dan itulah pengalaman-pengalaman yang terjadi. Termasuk saya di dalam usia saya ini, saya sudah 10 tahun, ketika pertama kali saya selesai sekolah, kemudian saya kerja, itu 10 tahun saya kerja ikut orang begitu ya. Jadi harus menerima keadaan, harus lembur gitu ya, harus meninggalkan keluarga di rumah, meninggalkan anak yang masih kecil, harus karena saya hanya sebagai seorang karyawan waktu itu, kemudian saya harus menuruti apa yang menjadi keinginan dari pimpinan. Kadang saya harus pulang jam 7, jam 8 malam dari Jogja ya, kebetulan saya tinggal di Klaten dan saya kerja di Jogja. Saya harus pulang jam 7, jam 8 malam, belum lagi kalau ada meeting, saya harus pulang jam 10 sampai jam 11 malam baru sampai di rumah. Jadi itu pengalaman saya juga ketika saya menjadi seorang karyawan sekian puluh tahun yang lalu. Nah, setelah 10 tahun ini kemudian saya banyak belajar tentang ilmu-ilmu bisnis, kemudian ilmu-ilmu wira swasta. Ternyata menjadi seorang wira swasta itu lebih memiliki waktu ya, karena waktu itu anak saya memang masih kecil dan saya sebagai seorang ibu ini seperti merasa bersalah ya, meninggalkan anak yang masih kecil, harus kerja dari pagi, ketika saya berangkat kerja dia masih tidur dan saya harus meninggalkan dia bekerja. Ketika saya pulang dia sudah siap untuk tidur karena besok paginya harus sekolah. Jadi itu pengalaman yang saya jalani ketika saya masih menjadi seorang karyawan. Dan ketika anak saya sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya, saya pun juga harus izin dari kantor dan saya ada potongan dari gaji saya. Itu pengalaman yang pernah saya jalani ketika saya menjadi seorang karyawan. Jadi memang secara gaji memang saya rutin mendapatkan, tetapi memang akan ada potongan ketika saya harus ada keperluan lain di luar itu. Nah, kemudian setelah 10 tahun saya menjadi seorang karyawan, saya memutuskan ingin memiliki sebuah usaha kecil ya. Pada akhirnya saya memang memutuskan diri untuk membuat sekolah sendiri, di mana itu saya berusaha menjadi seorang pemilik usaha kecil. Nah, di situ saya juga memiliki karyawan ya, memiliki guru, memiliki orang yang mengasuh ya, karena waktu itu saya membuka semacam sekolah untuk playgroup begitu, tetapi ada daycare-nya juga. Jadi saya harus melibatkan orang-orang itu untuk membantu pekerjaan ini. Dan apa yang terjadi ketika sekolah saya itu libur begitu ya, libur ataupun saya harus pergi keluar kota, maka
ada beberapa mungkin yang tidak melakukan pembayaran ya karena libur lama begitu ya. Jadi memang penghasilan saya menjadi berkurang. Penghasilan saya memang menjadi berkurang karena saya tidak melakukan aktivitas pada saat itu. Sama juga ketika Anda ini menjadi seorang pemilik usaha kecil, memiliki warung contohnya, ataupun memiliki kafe begitu ya. Mungkin sehari-hari kafe Anda itu ramai gitu ya, banyak sekali pembeli. Warung Anda atau toko Anda pun juga banyak pembeli. Tapi pada suatu ketika Anda ingin pergi ke luar kota, contohnya Anda ingin liburan gitu ya, liburan bersama keluarga, anak-anak cucu dan sebagainya, maka Anda terpaksa akan menutup kafe Anda atau menutup toko Anda, dan Anda harus mengalami keadaan di mana Anda tidak memiliki penghasilan pada hari itu atau pada saat itu ketika Anda pergi ke luar kota. Jadi itu mengapa yang membuat menjadi pemilik usaha kecil ini juga ada risikonya. Ini juga sama, Anda akan kehilangan waktu untuk mengurus usaha Anda seperti toko, seperti kafe dan sebagainya. Ini memang ada risikonya, tetapi memang penghasilan Anda tergantung dari kinerja Anda. Itu memang waktu yang Anda mungkin bisa lebih sedikit bersantai ya ketika Anda sudah tidak menjadi karyawan tetapi menjadi pemilik usaha kecil. Tapi kalau boleh saya sarankan, Anda juga bisa mencoba menjadi seorang pemilik bisnis ya. Karena apa? Kalau menjadi pemilik bisnis ini mereka yang menjalani bisnis, mereka ada waktu. Ada waktu, kemudian mereka juga ada uang ya. Karena apa? Ketika mereka menjalani bisnis ini dengan betul, ketika mereka menjalani bisnis ini dengan betul, semua sistem itu biasanya sudah diadakan ya, atau sudah bisnis yang memiliki sistem itu memang biasanya bisa berjalan secara autopilot ya. Anda tidak perlu menyewa toko atau ruko, Anda tidak perlu membayar karyawan, Anda tidak perlu repot-repot sedia stok. Jadi otomatis apa yang Anda lakukan itu adalah tinggal menjalankan saja ya, tinggal menjalankan bisnis itu sesuai dengan sistem yang ada. Nah, dengan sistem yang ada maka semua akan berjalan seperti sesuai dengan sistem yang ada begitu ya. Jadi senang sekali ketika Anda menjadi pemilik bisnis, ketika Anda tidak perlu lagi memperhitungkan atau memikirkan waktu Anda akan tersita dari pagi sampai dengan sore begitu ya. Seperti saya juga menjalani bisnis saya itu hanya dari rumah saja. Bangun tidur saya sudah mulai menjalankan bisnis saya sampai nanti malam ketika saya mau tidur. Jadi saya hanya melaksanakan di depan rumah, di rumah saya, di depan PC saya bisa bekerja, kemudian saya memiliki waktu ketika saya ingin jalan-jalan dengan keluarga saya pun juga bisa melaksanakan. Oke, saya mau sapa-sapa dulu. Selamat pagi, Ibu Rina atau Puan Rina ya. Selamat pagi ya Bu. Iya, jadi hari ini saya akan menyampaikan kepada Anda tentang menjadi seorang pemilik bisnis ya. Ketika saya sudah bergabung dengan Publikut, ini sudah berjalan sekitar hampir 4 tahun ya, 3 tahun lebih sedikit lah. Saya menjalani bisnis sebagai business owner atau pemilik bisnis dari Publikut. Apa yang saya suka karena memang saya tidak perlu modal ya. Uang yang saya belikan emas itu akan ditukar dengan emas oleh Publikut. Saat itu saya membeli 30 gram ya. Saat saya menjadi dealer saya membeli 30 gram dengan dibayar 3 kali, dan saat itu harga emas masih di 6.800.000 untuk 10 gramnya ya. Nah, hari ini ketika saya lihat nih website di Publikut nih ya, harganya sudah sekitar 900 ribuan ya, 900 ribuan per gramnya. Jadi kalau 30 gram Anda bisa bisa bayangkan sendiri ya, berarti sekitar 9 jutaan ya per 10 gramnya. Jadi saya nggak akan rugi karena uang yang saya bayarkan dulu adalah kembali kepada sebuah nilai yang bermanfaat dan lebih
harganya semakin meningkat. Dan apa yang saya suka, menjalani bisnis ini memang saya memiliki kebebasan waktu, di mana saya ketika badan saya sakit, ketika saya ingin sedikit beristirahat, begitu tidak mempengaruhi bisnis saya. Saya bisa seandainya ini saya cuti di bisnis Fabigot saya, contohnya saya cuti 6 bulan karena saya ada kerepotan begitu ya, maka bisnis ini akan berjalan. Mereka-mereka yang sudah menjadi customer saya, yang bertransaksi dengan Fabigot, itu secara otomatis akan masuk dalam sistem dan Fabigot akan memberikan passive income ataupun insentif untuk saya setiap bulannya. Jadi meskipun saya dalam 6 bulan itu saya tidak menjalankan bisnis saya karena keadaan saya, tetapi Fabigot tetap membantu saya, tetap memberikan apa yang menjadi hak saya ketika customer-customer yang saya sudah ajak menjadi customer Fabigot itu bertransaksi, saya tetap mendapatkan insentifnya. Ya, itulah mengapa saya sangat menyarankan Anda. Jadi ketika Anda memang saat ini menjadi seorang karyawan ataupun Anda menjadi seorang pemilik usaha kecil, memang ketika menjadi seorang karyawan, Anda setelah pensiun, maka Anda sudah tidak mendapatkan gaji utuh ya, Anda hanya akan mendapatkan pensiun saja. Dan ketika Anda mengalami sesuatu ya, misalnya meninggal dunia, maka selesai untuk pensiun Anda begitu ya. Tetapi kalau Anda menjadi pemilik bisnis, bedanya adalah ketika Anda ini ketika Anda ini misalnya sakit atau meninggal dunia, maka passive income Anda bisa Anda wariskan kepada anak cucu Anda. Itu yang menjadi pilihan menarik ya, pilihan menarik yang perlu Anda pahami, bahwa menjadi pemilik bisnis itu memiliki waktu, memiliki bersifat evergreen ya selamanya ya, bisa diwariskan juga. Dan banyak sekali anak muda di Indonesia saat ini sudah mulai paham tentang entrepreneurship ya. Jadi sekarang sudah saya jumpai di masyarakat di Indonesia ini anak-anak muda usia 20-25 tahun itu sudah mulai menjalankan bisnis ya. Karena mereka tahu biaya hidup di masa depan itu pastinya akan semakin meningkat ya, ketika mereka berkeluarga nantinya, memiliki istri, memiliki anak dan sebagainya, mereka akan membutuhkan dana yang sangat besar, dan itu tidak bisa mereka andalkan dari gaji yang seandainya mereka menjadi seorang karyawan. Jadi mengapa ketika banyak sekali masyarakat yang menjadi seorang karyawan itu memang kenaikan gajinya hanya setahun sekali. Tetapi kalau di pemilik bisnis, Anda mau untung 100% ataupun 200% ataupun 1000% itu mungkin. Jadi tidak banyak orang memahami konsep ini, apalagi untuk mereka-mereka yang usianya sudah seperti saya nih. Jadi masih hidupnya ya sudahlah, saya sudah menjalani hidup seperti ini, saya tinggal nanti nunggu tanggal 1 gajian begitu ya. Ataupun kalau kita sebagai ibu rumah tangga, saya masih nunggu aja nanti dapat gaji dari suami saya, dapat jatah gaji bulanan dari suami saya. Jadi mindsetnya hanya akan terbentuk seperti itu sampai tua. Nah, kalau Anda tidak merubah mindset Anda menjadi seorang pemilik bisnis, di mana Anda bisa menciptakan uang sendiri dengan lebih banyak, maka Anda perlu paham konsep ini. Ya, oke, saya baca dulu ya komentar-komentar ya dari Ibu Rina ya. Wow, berjuta-juta. Iya Bu, kalau di sini berjuta-juta. Sepertinya kalau diringgitkan jadi banyak sekali ya, tapi kalau di sini ya biasa saja. Segera berubah ke kuadran B dan I untuk segera capai kebebasan massa dan keuangan. Ya betul Ibu, saya cocok sekali. Ini adalah yang karyawan dan pemilik usaha itu adalah saya ya. Saya 10 tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu sebelum saya mengenal banyak bisnis yang ada di Indonesia ya. Saya dulu adalah orang yang memang
mengikuti banyak sekali bisnis. Saya mengikuti banyak sekali bisnis. Saya sudah mencoba banyak sekali bisnis, tetapi hanya satu yang saya suka adalah saya saat ini sudah menemukan jodoh saya, yaitu di Public Gold. Saya merasa bahwa saya menjalani bisnis Public Gold ini sangat-sangat nyaman, ya, sangat nyaman dari sisi waktu. Saya memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa ngobrol dengan suami dan anak. Kemudian saya juga tidak terlalu capek, ya, karena usia saya juga sudah berumur, jadi saya tidak perlu pergi kantor, kemudian harus menjalani di perjalanan seperti itu yang mungkin macet dan sebagainya. Saya sudah tidak merasakan itu. Kemudian seandainya pun saya ini dalam 1 bulan saya juga sibuk dengan kegiatan yang lain, semua sudah berjalan secara autopilot. Jadi menjadi pemilik bisnis ini, uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang, gitu ya. Uang yang kita miliki kita gunakan untuk menjalankan bisnis, dan bisnis ini akan menghasilkan lebih banyak uang yang akan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera di masa depan. Dan apa yang menjadi catatan penting? Apa yang menjadi catatan penting ketika Anda menjadi seorang pemilik bisnis dengan karyawan? Menjadi karyawan ini gajinya tetap, ya, setiap bulan. Misalnya gajinya 5 juta, bulan depannya 5 juta, bulan depannya lagi 5 juta. Jadi Anda berada di zona nyaman, ya, karena sudah tahu bahwa bulan depan punya gaji 5 juta. Tetapi menjadi seorang pemilik bisnis ini memang penghasilan kita naik turun naik turun naik turun naik turun seperti itu, ya. Jadi ini yang saya rasakan ketika saya menjalani bisnis. Terkadang penghasilannya banyak, terkadang sedikit, itu semua tergantung dari kita, ya. Menjadi seorang pemilik bisnis ketika kita fokus, kita konsisten, kemudian kita juga pantang menyerah, saya yakin dan percaya 3-5 tahun ke depan usaha Anda atau bisnis Anda ini akan berkembang dengan pesat, ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang pemilik bisnis atau investor, itu memang emosinya akan dibuat naik turun, ya. Ada pemilik bisnis yang penghasilannya tiba-tiba naik 100%, tiba-tiba bulan depan turun 50%, tetapi tanpa terduga ketika bisnisnya boom, naiknya bisa 500%. Jadi seperti itu. Jadi memang ketika saya menjalani bisnis bersama Public Gold ini, memang saya merasakan keluar dari zona nyaman. Saya memang harus keluar dari zona nyaman, di mana keberhasilan kita ditentukan karena usaha kita, kemudian usaha diri kita, sejauh mana kita bisa bertahan menjalankan bisnis itu, kemudian sejauh mana perjuangan kita untuk terus membina bisnis, sejauh mana kita mau belajar, mengembangkan skill kita, sejauh mana kita mengembangkan tools kita, ya. Jadi saya memang harus keluar dari zona nyaman. Zona di mana yang membuat saya nyaman, ya. Kalau dulu saya sebagai seorang karyawan ini memang zonanya nyaman sekali, karena berangkat pagi, pulang petang, sampai tidur begitu, ya. Tapi kalau Anda menjadi seorang bisnis, Anda tidak bisa dengan santainya rebahan gitu, ya. Kalau semangat tapi kerjaannya rebahan, ya bisnis Anda tidak akan berjalan dengan lancar, ya. Saya juga pernah memiliki pengalaman di mana saya 3 tahun lalu ketika saya mengembangkan atau saya menyampaikan bisnis ini tentang Public Gold, tidak banyak orang percaya. Tidak banyak orang percaya dengan Public Gold, apalagi kepada produk-produk yang memang menurut mereka dari luar, begitu, ya. Saya mengalami itu di mana saya menawarkan ini misalnya kepada teman, kepada saudara, kepada rekan kerja dan sebagainya. Tidak banyak orang percaya, tidak banyak orang yang mau, karena memang
mereka masih belum paham apa yang menjadi konsep dari public good ini. Nah, ada banyak kekhawatiran, contohnya kemungkinan ada tipu-tipu begitu ya, atau investasi bodong, atau ini bisnis yang hanya berjalan setahun 2 tahun kemudian menghilang, kemudian jadi masih banyak mindset seperti itu. Ada sebuah kekhawatiran ya. Memang di dalam membina bisnis itu tidak mudah, selalu banyak sekali halangan-halangan yang terjadi di masyarakat. Tetapi apa yang menjadi keistimewaannya, dalam waktu 3-4 tahun ini memang saya tidak pernah berhenti untuk memberi edukasi. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang apa pentingnya menyimpan emas ya. Jadi saya tulis dalam website, saya tulis dalam media sosial saya seperti Instagram, kemudian seperti Facebook, kemudian saya juga bikin TikTok, kemudian saya juga bikin YouTube channel, dan di mana semua informasi dan pengalaman saya itu sudah saya tulis dan saya buat video dalam akun YouTube channel saya. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa hasil dari semuanya ini, hasil dari apa yang sudah saya jalankan ini, saya mendapatkan beberapa stranger prospecting, ya, di mana saya mendapatkan customer dari Banjarmasin, saya mendapatkan customer dari Pontianak, saya mendapatkan customer dari Ternate, saya juga mendapatkan customer dari Thailand, kemudian dari Bali dan sebagainya. Itu padahal saya tidak pernah mengenal mereka, ya, mereka hanya mengenal saya di media sosial yang saya miliki. Jadi mereka sudah mulai percaya dengan Public Good, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Public Good selama hampir 4 tahun ini di Indonesia. Ya, perkembangannya memang sangat signifikan dari jumlahnya customer meningkat, jumlah dealer yang menjadi bergabung dengan Public Good meningkat, dan ini seiring dengan ini maka omset yang dimiliki oleh Public Good Indonesia pun juga meningkat. Inilah yang menyebabkan mengapa manajemen ini membuat keputusan untuk membuat pabrik pencetak emas sendiri di Indonesia, ya, dan membuka beberapa cabang yang nantinya akan membantu memberikan kemudahan untuk Anda semua para pebisnis yang nantinya akan menjalani bisnis ini di Public Good. Jadi memang sebuah perusahaan yang betul itu memang dia akan mengalami progres, ya, bukan kemunduran ya. Kalau kemunduran itu ketika cabangnya 17 jadi 3, jadi 2, jadi 1 dan akhirnya selesai begitu ya. Seperti yang pernah saya ikuti bisnis-bisnis sebelumnya, di mana dulu cabangnya di berbagai kota, ya, kemudian ada juga di luar negeri, tetapi hari ini sudah tidak ada lagi, ya. Hari ini semakin merosot omsetnya, kemudian hari ini juga sudah dealer-dealernya juga sudah mulai berpindah profesi, ya. Nah, inilah yang perlu Anda pahami, bahwa menjalani bisnis itu memang tidak langsung dapat banyak begitu ya, langsung di awal-awal Anda bekerja atau menjalankan ini memang tidak banyak. Memang pertama kali mungkin penghasilan hanya 100.000, 200.000, 300.000, tapi kalau kita menjalankannya dengan konsisten, dengan fokus, pantang menyerah dan terus berusaha, saya rasa ini akan lebih membuat income Anda menjadi bertambah. Yang menjadi persoalannya adalah kebanyakan dari masyarakat yang saya temui itu biasanya ketika mereka mendapatkan halangan atau rintangan dalam membina bisnis, biasanya mereka putus asa, ya, lalu berhenti, ganti lagi mencoba yang lain. Nanti sudah menjalani baru 3 bulan semangat sekali ya, ikut pergi kemana-kemana, ikut training, ikut pelatihan, ikut seminar, ikut semuanya ikut. Tapi setelah 1 tahun hilang lagi, berhenti, pindah lagi ke
bisnis yang lain. Ini yang selalu mentor saya mengatakan kepada saya, orang dengan jenis seperti ini menjalani bisnis loncat-loncat begitu ya, itu hanya akan membuang waktu. Ya, konsentrasi Anda akan terpecah-pecah ya. Kemudian Anda yang pasti Anda telah membuang waktu untuk sesuatu hal yang sebenarnya Anda tidak perlu lakukan itu. Nah, mengapa orang-orang yang sukses? Mengapa orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah mereka yang fokus dan konsisten membuat satu bisnis yang baik, itu menjadi bagus dan dia bisa mengembangkan asetnya dalam bentuk yang lain. Ya. Contoh keberhasilan Anda dalam sebuah bisnis, Anda belikan properti atau Anda belikan emas lagi gitu ya. Jadi itulah yang saya jumpai di berbagai di masyarakat ya, teman-teman saya dan saudara-saudara saya mungkin ataupun rekan-rekan kerja saya dulu, kebanyakan mereka menjalani bisnis itu hanya 3 tahun berhenti, ganti lagi, nanti 4 tahun, 2 tahun berhenti lagi, ganti lagi. Jadi mereka sampai umur 40 tahun lebih itu penghasilannya jadi tidak stabil kan, tidak stabil karena mereka tidak fokus pada satu pilihan. Nah, mengapa sekarang saya memang memfokuskan diri saya untuk pada satu bisnis public good ya, satu bisnis public good di mana di public good itu ada juga PG Mall. Kita juga bisa menawarkan produk Aurora Italia, PG Jewelry dan masih banyak lagi, dan ini bisa menjadi passive income kita seumur hidup dan bisa diwariskan. Ini yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat, di mana public good sendiri dalam public good group, public good group ini banyak sekali divisi-divisi yang bisa membuat Anda memiliki passive income yang sesuai dengan keinginan Anda ataupun mungkin bahkan berlebih. Ya. Juga satu cerita yang menarik dari mentor saya ya, kebetulan mentor saya adalah orang yang sudah berhasil membina bisnis dan sudah financial freedom sejak tahun 2014 kalau nggak salah ya. Jadi sudah lebih sekian tahun itu beliau menikmati hari-harinya dengan banyak membina tim, kemudian bisa jalan-jalan bersama keluarga, olahraga, jogging, ya, kemudian bersantai. Di saat kita ini ya, di saat kita masih harus bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam begitu ya, karena beliau memang sudah menjalani lebih dari 11 tahun ya. Jadi sebuah konsistensi dalam bisnis dan fokus itu memang menjadi kunci rahasia menjadi seorang pemilik bisnis. Begitu juga Anda, seandainya uang Anda sudah banyak, Anda bisa menjadi seorang investor ya. Hasil yang Anda dapatkan dari bisnis Anda bisa investkan ke dalam bentuk aset yang bisa berkembang lebih besar. Contohnya dalam properti, membeli tanah, membuat kos-kosan, kemudian membeli rumah yang disewakan dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi itulah pentingnya kita menjadi memiliki mindset seorang pemilik bisnis. Ketika Anda saat ini sudah menjalani pekerjaannya menjadi seorang karyawan dan Anda ini pingin sekali menjalani bisnis, boleh. Banyak sekali dealer-dealer public good ini memang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan utama. Mereka bekerja, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi manajer, kemudian ada yang menjadi engineering dan sebagainya. Mereka menjalani bisnis public good itu paruh waktu, tetapi dengan 100% mentality untuk public good. Seperti saya ini, saya memang memiliki bisnis lain ya, karena saya memiliki bimbingan belajar, saya juga memberikan edukasi tentang hidroponik, kemudian saya juga ada menjual tanaman hias, begitu ya, ada juga galeri sale yang saya jalani di rumah, tapi di sisi lain saya juga menjalani bisnis public good dengan 100% waktu saya. Iya, ibu rumah tangga pun ada, Bu. Betul ya, ibu suri rumah ya, suri rumah itu.
siapapun ya, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, semua bisa menjadi seorang pemilik bisnis Pabriko ya. Dari ibu rumah tangga, dari karyawan, dari pemilik usaha kecil, ataupun Anda memiliki pekerjaan ataupun punya bisnis lain yang Anda bisa menjadikan bisnis Pabriko sebagai bisnis yang mendapatkan passive income ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika Anda mendapatkan sebuah penawaran dari Pabriko untuk menjalankan bisnis, biasanya alasannya tidak punya waktu ya. Saya nggak punya waktu Bu Resi karena saya harus pagi kerja, kemudian harus ngurusin anak, kemudian harus menyelesaikan semua urusan yang ada di rumah dan sebagainya. Tetapi semua memang tergantung Anda yang menjalani. Bisa nggak Anda menjalani dengan memberikan waktu yang terbaik untuk Pabrikot? Banyak yang rekan-rekan saya dari Pabrikot ini menjalani pagi sampai sore, itu untuk bekerja di kantor. Kemudian sore sampai dengan malam, mereka fokus kepada bisnis Pabriko. Ada yang mencoba membagi waktu seperti itu. Tapi ada juga yang memang full time. Sampai ada yang keluar kerja dari kantor ya. Dia memecat bosnya. Memecat bosnya untuk menjadi bos di rumah sendiri ya. Itulah yang menjadi pengalaman teman-teman saya, sudah banyak yang keluar dari pekerjaannya karena penghasilannya di Pabrikot ini 10 kali lipat daripada penghasilannya di kantor. Jadi dia berpikir, untuk apa saya kerja dari pagi sampai sore, saya harus mengorbankan waktu saya tidak bisa ambil cuti karena setiap kali ambil cuti saya harus dipotong gaji saya, kemudian saya juga di kantor sering ditegur oleh bos, salah sedikit kena marah dan sebagainya. Mungkin kalau saya nih, saya adalah orang yang independen ya, saya memang tidak suka ditegur gitu ya sama bos gitu ya. Saya lebih suka menjalani bisnis, menjadi seorang pemilik bisnis di mana saya adalah bos di bisnis saya sendiri. Jadi sudah 10 tahun saya menjadi pemilik bisnis di Ananda Ceria, kemudian saya mencoba menambah peluang baru di bisnis Pabriko, dan saya menjalani ini dengan senang hati ya. Saya menjalani ini dengan senang hati dengan berbagai kendala yang pernah saya alami. Ya, menjalani bisnis ini tidak hanya senang ya, pasti ada suka dukanya, tetapi dengan kendala yang ada, saya tetap fokus pada solusi. Ya, kalau kita menjalani bisnis, fokuslah pada solusi. Jangan fokus pada masalah. Kalau Anda fokus pada masalah, yang ada hanyalah kemarahan, mengeluh, mengkritik seperti itu ya. Tetapi kalau Anda adalah orang yang fokus pada solusi, maka yang Anda pikirkan adalah bagaimana caranya Anda menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu mungkin yang tidak saya jumpai ketika saya dulu sebelum mengenal Pabrikot ya. Mindset saya ini masih mindset yang kurang bagus lah waktu itu. Mungkin 5 tahun yang lalu itu saya mindsetnya masih nggak karu-karuan ya, karena ketika saya kecewa dengan sesuatu saya pasti akan komplain gitu ya. Saya membeli produk datangnya terlambat, komplain lagi gitu ya. Jadi miskomplain gitu ya mungkin ya, karena memang saya pengennya sempurna ya, pengennya sempurna. Saya pesan barang 2 hari sampai ya harus 2 hari begitu ya. Jadi itulah yang mengapa ketika saya join di Pabrikot, kemampuan saya dalam mengolah emosi ini sangat terlatih ya, sangat terlatih, karena saya biasa dulu bekerja sesuai deadline ya. Kalau melanggar deadline saya pasti juga nggak suka. Tetapi dengan saya bekerja di Pabrikot ini benar-benar melatih pengembangan diri saya menjadi lebih dewasa, menjadi lebih sabar. Kemudian saya dilatih juga untuk terus berjuang, bekerja keras. Saya juga dilatih untuk fokus pada kerjaan dulu dan bukan fokus pada uang. Ya, di Pabrikot ini saya dilatih oleh mentor saya fokus dulu untuk bekerja menolong orang banyak. Ya, ketika Anda semua bekerja fokus untuk menolong orang banyak, maka uang itu akan mengikuti nantinya. Hasil itu akan mengikuti sesuai dengan seberapa besar usaha Anda. Itu penting juga Anda pahami, karena banyak nih orang kalau kerja selalu nomor 1 yang ditanya berapa gajinya. Ya, belum kerja sudah tanya berapa gajinya. Kalau HRD-nya ini mengatakan gajinya 4 juta. Wah,
sedikit sekali. Saya itu 4 juta nggak cukup karena kebutuhan saya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi biasanya nih kalau saya seorang HRD ini saya nggak terima orang seperti itu ya. Karena kerja juga belum gitu ya. Dikasih gaji pertama 4 juta masih banyak komplain. Biasanya orang-orang dengan mindset seperti ini memang sangat merepotkan gitu ya. Dan saya belajar dengan orang-orang yang mempunyai mindset positif, dengan orang-orang yang sukses dalam usaha, itu yang penting kerja dulu, fokus, berikan yang terbaik, yang bisa membantu masyarakat orang banyak, maka setelah itu penghasilan Anda akan mengikuti. Ya, dan itu saya pun juga sudah pernah membuktikan ketika saya menjalankan bisnis saya sebelumnya ya. Ketika saya membuka usaha sekolah ya, saya waktu itu ya kerja sendiri, kemudian ngasuh anak sendiri, ngajar pendidikan anak-anak juga sendiri begitu ya. Nah, setelah itu yang penting saya jalani. Waktu itu memang biayanya masih murah ya, waktu sekolah di tempat saya masih murah. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, itu akhirnya semakin banyak orang yang masuk menjadi murid-murid saya. Ya, karena kualitas, karena hal yang saya berikan ini bermanfaat untuk anak-anak mereka, akhirnya banyak sekali orang yang hanya menyampaikan ini kepada orang lain. Jadi saya dulu tidak pernah promosi ya, tapi dari orang tua murid inilah yang mengatakan, oh kalau sekolah di sana, oh kalau bimbingan belajar di sana, kalau daycare di sana, seperti itu. Dan disitulah saya memahami manfaat kerja dulu, maka hasil akan mengikuti. Yang terpenting fokus kita adalah membantu banyak orang untuk menjadi lebih sukses dari sebelumnya, ya. Jadi ada lagi banyak hal yang saya jumpai perubahan mindset ya, apalagi anak-anak muda sekarang. Saya suka sekali anak muda sekarang lebih kreatif dan inovatif ya dalam membina dompet mereka ya. Tidak hanya sekedar minta orang tua, tetapi mereka di usia muda sudah mulai membina bisnis menjadi seorang dealer public good. Mereka mengajak teman sekolah, mereka mengajak teman kuliah, mereka juga mengajak teman usahanya dia untuk menjadi seorang penyimpan emas ya. Kalau di public good ini kita hanya diajak menjadi penyimpan emas. Tidak repot gitu ya. Menjadi penyimpan emas itu nggak rugi karena emas itu ada di tangan Anda. Nilainya ada di tangan Anda. Emas itu Anda pegang sendiri secara fisik. Jadi tidak perlu khawatir ketika ada orang yang punya pemikiran bagaimana nanti kalau public good itu bangkrut gitu ya. Ya simpel lah, kalau misalnya pun andai kata public good ini bangkrut, ya emasnya ada di tangan kita. Emas ini bisa kita jual. Apalagi semakin disimpan semakin lama, harganya semakin meningkat. Ya, jadi banyak yang pemikiran bahwa public good ini bisnis investasi emas. Salah ya. Kalau saya katakan public good bukan perusahaan investasi. Public good itu adalah perusahaan jual beli emas. Anda ada uang, public good memberikan barang. Anda beli 10 gram, public good kirimkan 10 gram ke rumah Anda. Simpel kan? Jadi banyak orang yang salah persepsi ketika public good ini adalah kita menginvestkan uang kita. Nanti public good yang akan mengelola untuk mendapatkan passive income dan sebagainya. Bukan ya, public good itu perusahaan jual beli emas logam mulia secara online ya. Online apa maksudnya? Anda bisa bertransaksi dengan handphone saja, Anda bisa langsung transfer ke rekening resmi dari public good dan Anda akan segera mendapatkan barangnya dan dikirim sampai di depan rumah Anda. Dan yang menyenangkan lagi, Anda bisa menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan passive income sambil menyimpan emas. Jadi di rumah Anda akan punya emas dan di tabungan Anda akan bertambah komisi dari public good yang berupa emas. Itulah mengapa banyak sekali orang yang sekarang paham public good tidak akan pernah menunda lagi untuk join di public good karena tahu bahwa menyimpan emas saja itu tetap dapat emas gitu loh. Kemudian masih dapat komisi, ngajak-ngajak teman-teman dapat komisi. Belanja produk kebutuhan sehari-hari di PG Mall masih juga dapat cashback. Ngajak orang untuk belanja di PG Mall itu masih ditambah cashback lagi. Apakah pemikiran ini tidak mulai terbersih dalam pemikiran Anda? Ya, ini adalah peluang yang besar yang sebenarnya Anda perlu tahu. Ya, ketika Anda sudah memahami.
Untuk itu, Anda memang harus rajin menyimak FB Live dari saya, karena saya setiap pagi dan sore selalu akan menyapa Anda dengan sharing-sharing informasi terbaru dari Public Board, dan Anda akan mendapatkan banyak manfaat, ya, manfaat ilmu yang itu mungkin belum Anda pahami sebelumnya, dan Anda akan mendapatkan tips praktis yang selalu saya bagikan kepada Anda di jam 9 pagi di Sarapan Ilmu dan jam 5 sore di Ngabuburit Emas, ya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Sudah hampir 1 jam saya menemani Anda dalam Sarapan Ilmu, dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan sahabat milenial semuanya yang bergabung dalam FB Live ini, ya, yang masih stay di sini. Ada Ibu Rina, ya, Ibu Rina yang selalu setia menemani saya dalam live saya. Semoga informasi sharing saya ini bermanfaat untuk Ibu Rina dan semua teman-teman rekan-rekan yang ingin bergabung dengan Public Board. Bila memang Anda ada pertanyaan, silahkan Anda bisa ketik di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya pasti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Sekian dulu ucapan terima kasih saya. Sampaikan salam sayang saya kepada Anda dan kepada semua orang-orang yang Anda cintai. Untuk sahabat saya yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya doakan semoga puasanya diberikan kelancaran sampai hari kemenangan tiba. Anda tetap sehat, semangat, dan penuh berkah. Oke, selamat siang dari saya. Sampai jumpa lagi nanti sore, ya. Ketemu lagi dengan saya. Dadah.